Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan memakai N. Nah, di sini ada beberapa nama anggota yaitu Mardika, Abdullah, Eski, dan saya sendiri Ainur Rafiq. Oke, next. Untuk mempersingkat waktu, ini kita akan masuk ke algoritmanya langsung. Jadi dalam mengerjakan tugas akhir ini kami menggunakan algoritma perseptron untuk mengimplementasikan dari jaringan saraf tiruan. Nah, algoritma perseptron sendiri ini merupakan salah satu jaringan saraf tiruan dengan satu lapisan atau single layer neural network yang digunakan untuk mempelajari pemisahan linear antara dua kelas data. Nah, untuk secara umum, algoritma perseptron ini bekerja dengan mengambil input X1, X2, sampai dengan Xn, dan bobot terkait W1, W2, sampai dengan Wn. Kemudian menghitung jumlah bobot dari input menggunakan persamaan Z sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 dan seterusnya. Nah, untuk di sini ada gambarnya. Untuk W1 ini akan diproses di sum. Di sum ini memasukkan penjumlahannya dulu, terus baru dimasukkan ke fungsi, baru keluar output, begitu seterusnya. Nah, untuk dalam kasus perseptor ini, fungsi aktivitas umumnya digunakan untuk fungsi step function. Fungsi step function sendiri menghasilkan keluaran biner berdasarkan apakah nilai input melebihi ambang batas tertentu. Dalam kasus perseptron, fungsi step function yang digunakan adalah output 1 jika Z lebih dari sama dengan threshold. Output sama dengan 0 jika Z kurang threshold. Threshold pada fungsi step function dapat dianggap sebagai ambang batas yang mempengaruhi keputusan klasifikasi. Nah, untuk proses pembelajaran algoritma perseptron berlangsung hingga konvergen atau mencari kondisi berhenti yang telah ditentukan sebelumnya, seperti mencapai jumlah iterasi maksimum atau kesalahan yang cukup kecil. Next bawah. Dalam source code yang akan kami buat, kami menggunakan algoritma perseptron digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan untuk mempelajari operasi logika N pada 4 kemungkinan input 0,0, 0,1, 1,0, dan 1,1. Bobot diinisialisasi secara acak dan diperbarui menggunakan metode pembelajaran berbasis gradien hingga kesalahan mencapai 0 atau mencapai kondisi berhenti yang ditentukan. Oke. Kemudian lanjut ada kode program. Awal mula program akan include library C++, yaitu IOStream, IOManit, CSTLib, CSTDlib, Cetan, sama CMath. Lanjut ke bawah. Kemudian program akan mendeklarasikan fungsi, yaitu fungsi aktivasi. Lalu ada juga fungsi JST dengan beberapa variabel, yaitu aktivasi, error, W1, W2, W3, MIU, dan nomor. Lanjut ke bawah. Pada kelas ini, ke bawah, terdapat juga tiga metode. Yang pertama, hitung output, untuk menghitung output, lalu metode latih untuk melakukan pembelajaran, dan yang ketiga, metode uh, set MIU untuk mengset MIU. Lalu, inilah program utamanya. Awal mula program akan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu total sukses sama dengan 0, mu, pilihan. Kemudian juga program juga akan mendeklarasikan array 2 dimensi untuk input dari gerbang logika N. Lalu eh, program akan mendeklarasikan array juga untuk target output dari gerbang logika N, yaitu 0, 0, 0, 1. Kemudian program akan mendeklarasikan kelas N, di mana ketika dideklarasikan nilai W1, W2, dan W3 akan diacak menjadi nilai bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma. Selanjutnya program akan mencetak header dari output, yaitu judul, kelompok, lalu kemudian nama anggota.
Lalu program akan memberikan pilihan kepada user apakah user ingin mengset MIO atau tidak. Jika user tidak ingin mengset MIO, maka program akan otomatis eh, menginisialisasi MIO menjadi 0,1. Lanjut bawah. Kemudian program akan melakukan pengulangan untuk pembelajaran, di mana selama total suksesnya kurang dari 4, maka program akan terus berjalan. Jadi di dalam perulangannya program akan melakukan yaitu metode latih. Eh, Coba bisa ke atas dulu Mas, metode latih, di mana program akan menghitung output. Program akan melakukan perhitungan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2, kemudian W3 dikali, coba Mas lihat ke atas dulu, W3 dikali X, W1 kali 1, W2 kali X1, kemudian W3 kali X2. Kemudian program akan hitung output akan mereturn fungsi aktivasi, di mana ketika X lebih dari sama dengan 0 akan menghasilkan 1. Jika X kurang dari 0, maka akan menghasilkan 0. Lanjut, fungsi latih kemudian akan menghitung error di fungsi latih akan menghitung mu error dulu. Jika mu kurang dari 0, maka uh, error sama dengan output min target. Jika uh, tidak, error sama dengan target output. Kemudian W1, jika error kurang dari 0, maka W1 sama dengan W1 ditambah mu kali error kali 1, W2 tambah W sama dengan W2 tambah mu kali error kali X1, W3 sama dengan W3 tambah mu kali error dikali X2. Jika program sudah selesai dengan latihannya, di mana akan menghasilkan error sama dengan 0 dan total sukses akan sama dengan 4, maka perulangan akan berhenti dan JSTN selesai. Baik, kemudian untuk percobaan dari programnya, di sini kami melakukan 3 kali percobaan, yaitu untuk percobaan pertama, kita menggunakan nilai mu 0,01, hasilnya seperti ini. Model selesai dilatih setelah 43 epoch dengan 172 kali perulangan. Di sini didapatkan W1 sama dengan minus 0,11, W2 sama dengan minus 0,049, dan W3 0,095. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan learning rate default, yaitu 0,1. Didapatkan model yang telah selesai, yaitu setelah 5 epoch atau 20 kali iterasi. Didapatkan W1 sama dengan minus 0,564, W2 sama dengan 0,412, dan W3 sama dengan 0,222. Untuk percobaan ketiga, kami menggunakan learning rate yang cukup besar, yaitu 0,9, di mana didapatkan model yang telah selesai setelah 6 epoch dan 24 kali iterasi. Didapatkan W1 sama dengan minus 2,656, W2 sama dengan 2,166, dan W3 1,016. Untuk percobaan keempat, digunakan learning rate negatif, yaitu negatif 0,1. Didapatkan model yang telah selesai setelah 5 epoch. Didapatkan W1 sama dengan minus 0,515, W2 0,451, dan W3 0,243. Untuk penampakan programnya sendiri seperti ini. Kita mencoba menggunakan terminal. Misalnya menggunakan learning rate default, yaitu jadi kita tidak perlu mengset learning rate. Akan didapatkan model yang telah selesai setelah 11 epoch dan 44 kali percobaan, 44 kali iterasi maksudnya. Didapatkan W1 sama dengan minus 0,382, W2 sama dengan 0,196, dan W3 0,227. Untuk percobaan kedua, kita bisa mencoba mengset learning rate menjadi 0,01.
Didapatkan W1, W2, dan W3 setelah 53 epok dan 212 iterasi. Nilai W1 adalah minus 0,329, W2 0,232, dan W3 0,327. Yang terakhir kita bisa mencoba menggunakan learning rate negatif, misalnya minus 0,1, dan didapatkan setelah 6 epok dan 24 iterasi, yaitu W1 sama dengan negatif 0,477, W2 sama dengan 0,369, dan W3 0,341. Untuk penjelasan analisis dan pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk analisis adalah yaitu untuk menguji jaringan saraf tiruan yang dibuat 4 kali percobaan dengan learning rate yang berbeda-beda. Percobaan pertama menggunakan learning rate 0,01, percobaan kedua menggunakan learning rate 0,1, percobaan ketiga menggunakan learning rate 0,9, percobaan keempat menggunakan learning rate negatif 0,1. Dari percobaan pertama didapatkan bobot yang valid setelah 43 epoch dan 172 iterasi. Hal ini disebabkan oleh learning rate yang relatif kecil, yakni 0,01. Learning rate yang kecil menyebabkan bobot diperbarui sedikit demi sedikit, sehingga menyebabkan iterasi yang diperlukan semakin banyak. Dari percobaan kedua, didapatkan bobot yang valid setelah 5 epoch dan 20 kali iterasi. Apabila mempertimbangkan input, output, serta bagaimana bobot diperbarui, learning rate 0,1 dapat dibilang cukup ideal. Bobot diperbarui dengan step yang cukup kecil sehingga tidak sampai melewatkan nilai bobot yang ideal. Namun juga cukup besar sehingga tidak memerlukan banyak iterasi. Dari percobaan ketiga didapatkan bobot yang valid setelah 6 epoch dan 24 iterasi. Percobaan ketiga menghasilkan hasil yang cukup mirip dengan percobaan kedua, namun dengan besarnya learning rate menyebabkan pembaruan nilai dari W3 tidak stabil. Nilai dari W3 berubah menjadi pola 0,116, 1016, 0,116, 1016, dan 0,116, 1016, 1916, dan 1016. Perubahan nilai dari W3 hanya berada di sekitar nilai yang sama serta berulang kali melewatkan nilai bobot yang ideal, yaitu 1016. Dari percobaan keempat, didapat bobot yang valid setelah 5 epoch dan 20 iterasi. Percobaan keempat memberikan hasil yang serupa dengan percobaan kedua, namun dengan nilai learning rate yang negatif. Diperlukan perubahan pada nilai error. Nilai error yang semula dihitung dengan target output harus diubah menjadi output target, sehingga model dapat mencapai konvergensi dan menemukan nilai bobot yang valid. Dari keempat percobaan tersebut, semuanya berhasil menumpukan nilai bobot yang valid yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai keluaran dari gerbang logika N apabila diberikan nilai masukan tertentu. Proses untuk menemukan nilai bobot yang valid sangat bergantung pada learning rate yang menentukan bagaimana nilai bobot diperbarui. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.